6 tanda kalau kalian sedang burn out, bukan males ya. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak mungkin melihat orang-orang rebahan, main HP, terus di tempat tidur gak bangun-bangun gitu. Menurut kalian itu adalah burn out atau sebenarnya mereka males saja? Kita akan bahas. Jadi ini 6 ciri-ciri tentang burnout dan bukan males sebenarnya. Yang perlu kita ketahui adalah burnout itu sangat tipis beda ya dengan males. Jadi banyak orang sulit untuk membedakan mana burnout, mana males. Yang pasti orang burnout tuh pasti bukan pengangguran ya. Kalau pengangguran kayaknya udah pasti males mungkin ya kayak gitu, atau mungkin gak dapat kerjaan, kita nggak tahu. Cuman ini kasusnya pada orang-orang yang sedang mempunyai pekerjaan, lalu untuk membedakan apakah dia sebenarnya males atau burnout. Oke, jadi burnout itu apa? Jadi kalau dari referensi yang aku baca, burnout sendiri itu adalah keadaan emosi, fisik, dan mental kita sedang kelelahan akibat dari stres yang berlebih dan ketidakmampuan untuk mengatasi stres tersebut. Jadi secara emosi udah lelah, secara fisik juga ikut lelah, dan secara mental juga lelah karena mungkin banyaknya pekerjaan, banyaknya pikiran, banyaknya hal-hal yang tidak bisa teratasi sehingga menumpuk dan menyebabkan stres yang berlebih, akhirnya lelah. Dan kalau misalnya menurut teman-teman ini orang stres itu aneh atau nggak normal gitu, sebenarnya nggak. Pada tahun 2010 itu sempat diadakan penelitian pada pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan ya di Amerika sana. Hasilnya mengejutkan di mana 75% dari responden itu mengalami burnout. Jadi 75%, cuman 25% aja yang nggak burnout. Jadi gimana? Jadi burnout itu kondisi yang ya lumrah, karena bayangkan dari 100% responden 75% yang burnout. Nah, kalau dulu mungkin orang masih kebingungan referensi tentang burnout itu apa. Jadi kayak orang kalau lelah kerja itu dianggap males. Ngapain sih lelah kerja, bukannya cari uang malah males-malesan kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh udah mulai banyak referensi yang membahas tentang burnout. Nanti di kolom deskripsi aku akan taruh referensi-referensi mengenai burnout. Oke, ini ada 6 ciri kalau kita itu sebenarnya lagi burnout, bukan males gitu. Jadi ada 6 ciri-ciri tingkah laku kalau kita itu sedang burnout. Oke, yang pertama itu kita merasa tidak menyatu terhadap hal-hal yang kita kerjakan. Jadi pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan di tempat kerja itu kayak otomatis aja, jadi berjalan aja gitu karena kehilangan niatan untuk mengerjakan sesuatu dari dalam hati. Jadi kayak kurang menjiwai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi ya semuanya serba jadi rutinitas. Jadi pagi datang misalnya jam 9 kerja ya, terus jam 12 istirahat, jam 5 mungkin udah pulang, ya gitu-gitu aja tiap hari. Kita nggak merasa bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan itu menimbulkan ide-ide baru. Jadi sebenarnya bukan malas untuk mencari ide ya, tapi memang ide itu tidak muncul karena kita sudah kayak lepas dari jiwanya itu kayak lepas gitu, udah nggak menjiwai lagi pekerjaannya. Ya gimana kalau misalnya pekerjaan yang sedang kita lakukan tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, kita nggak menjiwai, ya otomatis ya gimana, pasti kita ngeblank ya, kayak kita ngerasa kosong aja gitu, kayak hampa. Yang kita kerjakan tuh gitu-gitu aja gitu. Itu sebenarnya bukannya kita males, tapi ya emang burnout kayak gitu. Salah satu ciri burnout. Yang kedua ciri-cirinya adalah kita pernah termotivasi oleh pekerjaan itu. Jadi kita pernah punya motivasi yang tinggi pada pekerjaan itu. Kalau misalnya orang yang males itu sebenarnya nggak ada motivasi untuk mengerjakan apa-apa dan cenderung stabil. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalnya orang males itu cenderung stabil, ya males terus gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang memotivasi mereka. Seperti halnya kita termotivasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya pekerjaan itu pernah memotivasi kita ya, jadi kita pernah termotivasi oleh pekerjaan itu untuk melakukan 100% mungkin bahkan lebih gitu terhadap pekerjaan itu. Terus sekarang kita jadi nggak termotivasi lagi, energinya udah nggak kayak dulu lagi, ya bisa jadi memang itu salah satu ciri burnout. Ciri yang ketiga adalah kita pernah passionate atau kita
pernah mati-matian membela pekerjaan itu atau mengerjakan pekerjaan itu, kita pernah sampai mati-matian, sampai berkorban, sampai misalnya berkorban waktu gitu ya. Jadi kayak sampai lembur meskipun gak dibayar kita tetap kerjakan. Terus misalnya kayak kita pernah mengerjakan pekerjaan itu sampai harus keluar uang gitu ya. Jadi ini konteksnya terhadap pekerjaan apapun ya. Maksudnya dalam karir kalian sedang bekerja apapun atau bisnis apapun ya, sedang usaha apapun, konteksnya sama aja. Jadi kita itu pernah mati-matian untuk mengerjakan itu karena saking passionnya kita terhadap pekerjaan tadi. Tapi kondisinya sekarang kita udah kekurangan, udah pekerjaan tadi itu udah nggak menyenangkan lagi gitu. Jadi udah kehilangan kesenangannya. Jadi pekerjaannya jadi biasa aja, hambar gitu. Udah nggak setertarik dulu kita sama pekerjaan itu. Oke, ciri yang keempat. Ini kita bahkan menjadi secara emosional itu mut-mutan terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi kita gampang marah, gampang terpicu amarahnya gitu. Jadi kita gampang marah-marah lah. Intinya moodnya jadi nggak stabil karena pekerjaan itu. Yang adanya pekerjaan itu tuh malah mengganggu mood kalian. Jadi kayak semacam udah benci banget terhadap pekerjaannya, udah lelah lah gitu sama pekerjaannya. Jadi kita tuh akhirnya kehilangan kontrol terhadap emosi kita, gampang mut-mutan, misalnya gampang sedih, baper karena pekerjaan yang kita kerjakan itu. Misalnya gampang marah-marah karena misalnya pekerjaannya dianggap sepele gitu. Padahal kalau dulu misalnya dianggap sepele malah memotivasi gitu ya. Kalau sekarang kalau pekerjaan dianggap sepele itu malah marah-marah. Nah, ini bedanya sama orang yang males sekarang. Kalau di ciri-ciri ini, ya orang males itu nggak mut-mutan, ya stabil, males gitu ya. Misalnya pekerjaannya disepelein orang gitu, ya udah mau gimana gitu ya, males, flat gitu. Mereka lebih tidak memunculkan emosionalnya atau moodnya lebih stabil daripada orang yang sedang burnout. Yang kelima adalah kita itu makin tidak merawat diri. Jadi makin tidak peduli terhadap penampilan kita. Jadi misalnya secara penampilan ya, kalau cowok ya rambutnya jadi panjang, terus kumisan gak dicukur-cukur. Ini misalnya biasanya dicukur gitu ya, sekarang kumisnya udah gak dicukur, udah panjang, udah gak rapi gitu ya, penampilannya juga udah out-outan gitu. Terus mungkin kalau cewek mungkin makannya udah makin gak diatur, makan sembarangan gitu. Terus jam tidurnya juga jadi nggak teratur. Terus nggak merawat diri itu apalagi ya, misalnya kalau cewek mungkin ya yang dulunya misalnya rajin dandan, pakai skincare gitu ya, perawatan, sekarang udah nggak skincarean lagi karena memang ya udah lelah gitu. Maksudnya butuh sesuatu atau butuh kesenangan gitu untuk menghilangkan burnout tadi. Nah ini kan kalau di sini ini kayak mirip-mirip aja gitu sama orang yang males. Orang yang males tuh ya mungkin penampilannya juga aut-autan ya, nggak peduli terhadap penampilannya. Jarang potong rambut juga. Nah, jarang potong rambutnya itu bukan karena burnout, tapi ya karena emang males ke pangkas rambut gitu misalnya, atau males ke barbershop gitu ya. Emang males aja dia sebenarnya. Jadi bukan burnout. Ini kan jadi mirip gitu kalau misalnya dalam ciri-ciri yang kelima ini. Dan yang keenam, perubahan-perubahan tadi ya. Jadi dari yang termotivasi jadi males, yang dulu menjadi passionnya berjuang mati-matian, sekarang jadi udah nggak diperjuangkan lagi atau bahkan udah merasa hambar gitu ya. Jadi ciri-ciri yang tadi itu terjadinya secara perlahan atau bertahap. Jadi nggak langsung tiba-tiba jebret semua ciri-ciri ini terjadi pada satu ketika gitu, nggak. Ini melalui proses yang panjang dengan tahap yang perlahan. Jadi mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang nggak teratasi dengan baik, terus kita mulai lelah nih dikit-dikit, lama-lama bahkan pekerjaan yang mudah pun kalau udah ciri-ciri ini udah lengkap gitu ya, udah terjadi semua nih, pekerjaan yang gampang pun tuh terasa melelahkan gitu. Padahal dulu kita biasanya mengerjakan pekerjaan itu sering gitu, bahkan mungkin tiap hari gitu ya kita kerjakan. Tapi sekarang pekerjaan itu jadi melelahkan sekali gitu. Itu kalau udah parah banget nih burnoutnya. Jadi kalau dari penelitiannya sendiri ada 5 fase seseorang tuh bisa sampai burnout gitu. Kalau fase pertama ya masih fase honeymoon katanya ya. Jadi honeymoon tuh fase kayak bulan madu lah, masih senang-senang gitulah ya. Yang kedua itu adalah onset
of stress. Nah, onset of stress ini fase dimana mulai kelihatan tuh stres ya. Terus yang ketiga chronic stress, jadi stresnya udah kronis gitu ya. Terus yang keempat, fase keempat itu burnout. Fase kelima habitual burnout, jadi burnoutnya udah jadi habit. Nah, udah jadi keseharian kita tuh burnout ya. Dari mulai kehilangan motivasi, terus ketertarikan itu udah mulai menurun, terus performanya juga menurun. Itu kira-kira dari fase berapa? Kalau dari penelitiannya sendiri sebenarnya dari fase mulainya tuh di fase kedua ya. Jadi fase mulai kelihatan stres gitu. Itu mulai itu. Nah, sedangkan kalau udah di fase 5 nih, itu tuh udah mentalnya tuh udah lelah banget dan fisiknya itu juga gampang lelah. Jadi bahkan mentalnya itu udah susah untuk dibangkitkan lagi karena sudah habitual burnout, udah jadi habit gitu. Itu tuh menjadikan kita tuh gampang depresi dan gampang cemas gitu terhadap sesuatu. Karena itu udah di fase 5, udah fase parahnya burnout. Jadi burnout itu bahkan bisa menyebabkan kecemasan dan depresi karena mental, emosi, dan fisiknya udah benar-benar lelah gitu. Jadi kita nih udah ada pengetahuan baru ya tentang burnout. Jadi burnout itu nggak asal burnout, oh lu lagi burnout ya, atau kita lagi burnout nih, apa kita butuh liburan. Enggak, jadi udah ada fasenya sekarang. Jadi teman-teman misalnya ada yang burnout, itu boleh dilihat atau dicek kira-kira burnoutnya itu sudah fase apa, sehingga nanti untuk butuhkan bukan pengobatan ya, kayak apa ya, biar nggak burnout lagi gitu ya, biar semangatnya meningkat lagi, itu butuh apa kayak gitu. Jadi dengan video ini teman-teman diharapkan mudah sekali untuk mengenali kalau teman-teman lagi burnout. Nah, kalau misalnya lagi burnout gitu, ya jangan ragu-ragu untuk kontak profesional psikolog gitu ya, atau siapapun lah yang kira-kira bisa membantu diri kalian untuk kembali termotivasi terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya itu adalah satu karir kalian yang akan mengantarkan posisi kalian ke posisi yang cemerlang atau strategis gitu ya, burnoutnya itu harus ditanganin. Jangan sampai kalian malah kabur atau lari atau keluar dari lingkungan itu sehingga karirnya terputus gitu ya. Nah, jadi ya gak usah ragu gitu ngontak psikolog. Paling nggak mungkin sekarang udah ada aplikasi-aplikasi buat ngontak psikolog gitu ya. Itu boleh teman-teman coba untuk sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Jadi sekarang tuh untuk ketemu psikolog udah nggak kayak dulu lagi, nggak sesulit dulu. Kalau dulu mungkin ketemu psikolog dianggap orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Sekarang ya untuk bahkan untuk menunjang karir ya, untuk self development itu bisa ngontak psikolog sekarang. Jadi ya dunia makin terbuka tentang psikologi. Jadi teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan dukung terus videonya. Mungkin dari aku itu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan ragu untuk komen di video kita. Terima kasih. See you next video.